Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Renazari. Di sini saya akan memberikan penjelasan materi tentang penggunaan fungsi Hash Message Authentication Code atau MAC serta digital signature. Nah, keamanan informasi membutuhkan beberapa elemen penting seperti integritas, autentikasi, dan non-repudiation. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, teknologi hash, MAC, dan digital signature digunakan sebagai mekanisme kriptografi utama. Ketiga teknik ini sangat penting dalam transaksi digital, penyimpanan data, pengiriman pesan, serta sistem komunikasi yang membutuhkan perlindungan data. Nah, pertama kita akan menjelaskan mengenai fungsi hash. Fungsi hash adalah mekanisme yang mengubah sebuah data menjadi nilai keluaran dengan panjang tetap. Fungsi ini memiliki sifat one-way, deterministik, dan collision resistant sehingga sulit untuk membalik nilai hash menjadi data asli. Beberapa algoritma yang umum digunakan adalah MD5, SH1, SH256, dan SH3. Nah, tujuan dan manfaat fungsi hash ini. Penggunaan fungsi hash bertujuan untuk menjaga integritas data agar tidak mengalami perubahan tanpa terdeteksi. Hash digunakan dalam sistem penyimpanan password, verifikasi keaslian file, dan teknologi blockchain. Dengan hashing, penggunaan dapat memastikan suatu data tetap autentik selama proses penyimpanan maupun transmisi. Contoh penerapan fungsi hash. Fungsi hash diterapkan dalam proses verifikasi checksum file yang diunduh, penyimpanan password yang diamankan menggunakan hash seperti validasi pada blockchain, serta sistem yang memonitor perubahan data. Semua penerapan tersebut memastikan bahwa data tetap konsisten dan tidak dimanipulasi. Kedua, di sini kita membahas tentang MAC atau Message Authentication. Message Authentication Code atau MAC adalah metode autentikasi pesan yang menggunakan kombinasi antara fungsi hash dan kunci rahasia. MAC menjamin integritas data sekaligus memastikan bahwa pesan dikirim oleh pihak yang berwenang. HMAC merupakan salah satu bentuk MAC yang paling umum digunakan. Cara kerja MAC atau HMAC ini, pengirim menggabungkan pesan dengan secret key kemudian menghasilkan nilai MAC. Penerima yang memiliki secret key yang sama melakukan proses serupa untuk memverifikasi kesesuaian nilai MAC. Jika nilai yang dihasilkan sama, maka pesan dianggap valid dan tidak dimodifikasi. Nah, HMAC ini digunakan secara luas dalam autentikasi API yang membutuhkan keamanan tambahan. Teknologi ini juga dipakai dalam protokol jaringan seperti IPS, EEC, dan TLS. Sistem token otorisasi dan verifikasi integritas data pada aplikasi internal untuk memastikan pesan tidak berubah selama komunikasi. Yang ketiga, kita akan membahas digital signature. Digital signature merupakan tanda tangan elektronik yang memanfaatkan kriptografi kunci publik untuk memberikan autentikasi, integritas, dan non-repudiation. Tanda tangan digital menggunakan algoritma seperti RSA, DSA, atau ECDSA yang digunakan untuk memastikan data berasal dari penanda tangan yang sah. Nah, cara kerja digital signature itu diawali dengan pembuatan hash dari pesan. Kemudian hash tersebut ditandatangani menggunakan private key pengirim. Penerima kemudian menggunakan public key untuk memverifikasi apakah tanda tangan valid dan apakah pesan tidak mengalami perubahan. Bila sesuai, pesan dianggap autentik. Cara penerapannya itu dia digunakan dalam penandatanganan dokumen digital seperti PDF, sertifikat pada website sistem e-voting, penandatanganan perangkat lunak, serta transaksi perbankan. Penerapan ini memastikan bahwa data benar-benar berasal dari pihak yang sah dan tidak dapat dipalsukan. Nah, perbandingan dari ketiga tersebut, hash hanya menyediakan integritas tanpa autentikasi, sedangkan MAC menyediakan integritas dan autentikasi menggunakan kunci simetri.
Digital signature merupakan mekanisme paling lengkap karena memberikan integritas, autentikasi, dan non-repudiation menggunakan pasangan kunci publik dan privat. Nah, kesimpulan dari materi ini, fungsi hash digunakan untuk memastikan integritas data, MAC menambahkan autentikasi melalui pengguna kunci rahasia, dan digital signature menawarkan keamanan paling kuat, termasuk non-repudiation. Ketiga mekanisme ini menjadi fondasi penting dalam menjaga keamanan komunikasi dan sistem digital modern. Nah, mungkin cukup sekian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila ada salah kata saya juga mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.